Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini akan membahas mengenai penelitian ilmiah. Berikut ini adalah materi yang dipaparkan oleh Hilda Rafikawati, SPI. Beliau adalah alumni THP FPIK IPB dan beliau juga merupakan alumni MTS Negeri 20 tahun 2005. Nah, kita lihat materi beliau yang berjudul Berkarya lewat tulisan dari sudut kamar. Berikut adalah biodata beliau. Hilda Rafikawati, SPI, merupakan sarjana teknologi hasil perairan atau THP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Beliau juga merupakan mahasiswi Pascasarjana PAI Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Nah, bisa dilihat profesi yang sedang dijalani oleh Ibu Hilda dan beberapa pengalaman dan karya-karya yang sudah dibuat oleh Ibu Hilda. Pada materi kali ini akan membahas apa sih dampak COVID-19 terhadap penelitian ilmiah. Dengan semua pemberlakuan PSBB atau yang sekarang kita kenal dengan PPKM, lalu dengan adanya protokol kesehatan yang diperketat, sehingga penelitian laboratorium juga dibatasi. Apa solusinya? Penelitian di laboratorium diubah menjadi naratif atau literatur review atau yang sering dikenal dengan telaah pustaka. Dapat pula berupa sebuah gagasan ilmiah. Apa itu literatur atau naratif review? Literatur atau naratif review yaitu penelitian yang ada di laboratorium diubah menjadi naratif review atau telaah pustaka, sehingga data yang dihasilkan bukanlah hasil dari data produksi kita sendiri atau data penelitian kita sendiri, atau bukan data primer, melainkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau data sekunder. Apa sih tujuan literatur review? Tujuan dari literatur review yaitu sebagai landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti, dan juga sebagai gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Aspek utama dalam melakukan literatur review. Yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang diminati. Yang kedua, memberikan evaluasi dan ringkasan gambaran-gambaran yang ada. Yang ketiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi yang lama, sehingga bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Langkah-langkah dari literatur review. Pertama, kita harus mencari formulasi permasalahan. Lalu yang kedua, mencari literatur. Yang ketiga, kita bisa mengevaluasi data dengan beberapa cara, yaitu mencari kesamaan atau compare, mencari ketidaksamaan atau kontras, memberikan pandangan atau criticize,
membandingkan atau synthesize, dan yang terakhir meringkas atau summarize. Dan yang keempat yaitu analisis data dan interpretasi. Hal penting dalam literatur review, sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau menyalin atau mengulang pernyataan seseorang, dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat. Namun, tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan milik orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gagasan tertulis. Apa ya gagasan tertulis itu? Gagasan tertulis merupakan sebuah ide kreatif yang menawarkan solusi atas suatu permasalahan. Tidak perlu ada barang jadi, hanya sebuah gagasan yang dapat diterapkan dalam kondisi saat ini atau yang akan datang. Apa saja yang bisa dijadikan gagasan tertulis? Ya, ada ide, ada masalah, ya. Lalu potensi ide. Bagaimana kita bisa menggali ide itu sendiri? Kita bisa menggali ide dari kekayaan alam, masalah sosial masyarakat yang sering kita hadapi sehari-hari. Lalu kita harus berpikir secara kreatif. 1. Membuat gagasan baru dari yang sudah ada. Yang kedua, gagasan untuk solusi permasalahan di masyarakat yang belum pernah terfikirkan oleh orang-orang sebelumnya dan diyakini akan memberikan dampak yang lebih baik. Yang ketiga, membuat gagasan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lalu futuristik. 1. Gagasan yang diusulkan masih bersifat imajinatif dan sebuah pemikiran ke depan. 2. Gagasan yang masih sangat sulit direalisasikan dalam waktu dekat, tetapi sangat mungkin diterapkan dalam masa yang akan datang. Dan juga kita harus memperhatikan dari segi orisinalitas. 1. Gagasan yang ditawarkan merupakan ide baru dan belum pernah ditawarkan oleh penggagas lain. 2. Kalau misalnya ada ide yang hampir sama, tunjukkan perbedaannya atau kebaharuannya dari gagasan yang sudah ada. 3. Untuk menunjukkan orisinalitas yang tinggi, gunakan sumber pustaka yang berkualitas dan mutakhir. Nah, ini ada sistematika umum dari sebuah penelitian ilmu. Dan ini akan kita bahas pada materi kita yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa kalian bla bla.